Saudara, Provinsi Sumatera Selatan memasuki puncak musim hujan pada akhir tahun 2025 ini. Dalam beberapa waktu terakhir, wilayah Sumatera Selatan sering dilanda hujan dengan intensitas tinggi. Lantas, seperti apa prediksi curah hujan pada puncak musim hujan di Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Desember ini? Kita akan bahas bersama dengan Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Sumsel, Pak Wayan Dantolis, yang telah bergabung melalui jaringan Zoom bersama kami. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak, langsung saja. Pak, saat ini hujan dengan intensitas tinggi terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam beberapa waktu terakhir. Seperti apa, Pak, prediksi BMKG terkait dengan curah hujan saat ini? Ya, baik. Secara normal memang wilayah Sumatera Selatan ini memasuki puncak musim hujan pertama pada bulan Desember hingga kemudian awal Januari. Nah, selama bulan Desember ini prediksi kami curah hujan itu akan berkisar 300 sampai 400 mm untuk skala satu bulan. Nah, wilayah terbesar potensi hujan tinggi ini meliputi Palembang, kemudian OI, Musi Banyuasin, sampai wilayah barat Empat Lawang ya. Untuk wilayah OKI, curah hujannya pada skala menengah 200 sampai 300. Nah, curah hujan tinggi ini tentu akan disertai dampak yang bisa memicu bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor, kemudian naiknya limpasan air dari drainase karena ketidakmampuan mengalirkan air yang tinggi, mengalirkan air yang dipicu oleh intensitas hujan yang tinggi. Sehingga wilayah-wilayah Sumsel secara umum ini perlu waspada terhadap potensi banjir, potensi munculnya bencana hidrometeorologis di seluruh wilayah Sumsel. Jika kemudian kita kaitkan dengan topografi yang ada di Sumatera Selatan, pada sisi barat ya seperti Musirawas, Tawang, Lahat, Pagar Alam, ini kan daerah-daerah yang memiliki elevasi yang tinggi dengan topografi yang berbukit-bukit, sehingga pada wilayah ini potensi longsor, banjir kemudian dari dasnya itu sangat tinggi. Untuk wilayah-wilayah yang flat, yang rata seperti Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, nah ini yang diwaspadai banjir oleh karena kenaikan genangan air dari naiknya muka sungai ataupun limpasan dari drainase. Jadi hujan yang terjadi dengan intensitas tinggi ini tidak mampu dialirkan oleh drainase yang ada sehingga menjadi genangan di jalan-jalan ataupun di wilayah pemukiman di wilayah-wilayah yang flat tersebut. Mungkin demikian. Ya, mungkin kalau dari data BMKG sendiri, apakah ada peningkatan curah hujan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, Pak? Untuk tahun ini dinamika atmosfer kita diwarnai oleh La Nina lemah. Dan La Nina lemah ini biasanya memicu peningkatan curah hujan. Namun dari pemantauan terakhir ini sampai dengan hari ini curah hujan masih berlangsung pada intensitas normalnya, artinya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi karena ini ada di puncak musim hujan, dampaknya itu akan berbeda. Ya, karena curah hujan skala normal dengan curah hujan tinggi ini akan memberi dampak hidrometeorologis yang lebih tinggi dibanding pada bulan-bulan yang kering seperti misalnya Juli dan Agustus. Nah, kewaspadaan ini yang perlu mungkin diambil beberapa langkah antisipasi, dan seperti di Kota Palembang sudah terlihat dari pemerintah setempat terus membersihkan drainase, gorong-gorong yang terlembat. Ini sangat baik untuk membantu mengalirkan limpasan dari curah hujan yang tinggi. Ya, kalau dari Bapak tadi menyebutkan fenomena seperti La Nina. Nah, apakah itu sebenarnya berpengaruh kepada daerah-daerah yang sebenarnya kayak seperti yang Bapak sebutkan tadi, Lahat, Pagar Alam yang berbukit atau yang seperti itu, Pak? Iya, La Nina ini kan merupakan fenomena global ya, jadi dampaknya ini akan merata ke seluruh wilayah.
Sehingga meskipun presentasi dampaknya itu tidak sama persis ya, ada yang mengalami peningkatan curah hujan 10-20%, ada yang mungkin cuma 10-50%, karena ada faktor-faktor lokal lain yang lebih berperan ya. Misalnya kondisi tutupan lahan, daerah-daerah yang terbuka dengan beton itu cenderung akan memicu hujan yang lebih tinggi dibanding daerah-daerah yang masih ada vegetasinya, dan dampaknya juga akan berbeda. Eh, Pada daerah yang masih banyak vegetasi, daerah resapan airnya itu masih cukup baik. Nah, untuk di daerah seperti Palembang atau yang sudah perkotaan yang lebih banyak beton, nah air hujan ini kan tidak bisa langsung diserap, tapi justru dikumpulkan melalui badan-badan jalan yang keras, dan pada satu titik volumenya akan jauh lebih besar daripada kemampuan drainase yang ada. Nah, ini eh, langkah-langkah serupa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Palembang mungkin bisa diikuti oleh pemerintah daerah lainnya, yaitu berupa membersihkan drainase dan memaksimalkan eh, daerah resapan yang lebih banyak. Nah, kalau dari BMKG sendiri, Pak, bagaimana BMKG memantau area rawan bencana mungkin seperti banjir, tanah longsor, seperti itu, Pak? Ya, memang BMKG tidak memiliki tupoksi langsung untuk kerentanan banjir ya, ataupun longsor. Ini kewenangan dari teman-teman di instansi lain. Jadi kami akan lebih kepada peringatan dini potensi hujan ekstrim yang akan dikeluarkan 3 jam sampai sebelum potensi itu diperkirakan terjadi. Kemudian rilis skala harian dan tiga hari yang berlaku 3 hari ke depan. Nah, ini akan menjadi panduan untuk pemangku kepentingan terkait, misalnya di sini BPBD, kemudian mungkin Dinas PUPR, pengairan, mempertimbangkan informasi tersebut guna mengantisipasi potensi bencana longsor misalnya pada daerah-daerah yang memang sudah dipetakan oleh pemangku kepentingan terkait. Mungkin demikian. Nah, kalau dari BMKG, sistem peringatan dininya itu indikator seperti apa yang mungkin menjadi acuan dari BMKG untuk mengeluarkan peringatan dini dan dapat diterima oleh masyarakat secara cepat dan akurat? Ya, pertama berdasarkan skala, jadi peringatan dini BMKG itu berdasarkan skala. Yang paling jauh itu skala musim per 6 bulan. Biasanya kita sudah menginformasikan untuk musim hujan ke depan. Jadi ini sudah dikeluarkan sejak bulan awal Agustus. Karena ada La Nina lemah, maka potensi hujan akan terjadi peningkatan. Kemudian pada skala bulanan, kami juga akan merilis peringatan daerah curah hujan tinggi. Nah, ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur, para kepala daerah di kabupaten kota. Nah, peringatan daerah curah hujan tinggi ini diperbaharui setiap 10 hari, sehingga dia akan dinamis. Misalnya pada pertengahan November itu mencakup 11 kabupaten, tetapi begitu kemudian 10 hari kemudian diupdate, bisa jadi berkurang hanya 9 ataupun bahkan bertambah. Nah, dinamikanya ini terus kami sampaikan ke Pemda. Selanjutnya untuk kepada masyarakat, itu memang eksekusinya oleh pemerintah setempat yang memiliki kewenangan untuk misalnya mengevakuasi ataupun memberi warning ke tingkat RW ataupun RT guna mengantisipasi dampak dari peringatan dini oleh BMKG. Nah, kemudian pada skala yang lebih pendek, ini dikeluarkan oleh sejawat kami dari Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II yang di kilometer 11. Mereka akan mulai melakukan menyusun prospek cuaca skala mingguan. Dari sini akan terlihat beberapa daerah yang misalnya 3-5 hari ke depan memiliki curah hujan tinggi. Nah, dari 7 hari akan diupdate menjadi 3 hari, dan yang paling akhir dilakukan adalah peringatan dini 3 jam sebelum potensi ini terjadi. Nah, peringatan dini ini yang 3 jam sebelum potensi terjadi ini itu sudah disampaikan ke pemangku terkait ya, dalam hal ini BPBD di grup-grup penanggulangan bencana,
Dan seperti misalnya di Palembang, kami memiliki grup bersama pemerintah setempat. Nah, harapannya dengan rilis 3 jam sebelum kejadian ini, beberapa hal cepat itu bisa segera diantisipasi. Baik, Pak, saya penasaran kalau misalnya melihat dari ramalan cuaca, apakah sebenarnya itu akurat atau sebenarnya enggak, Pak? Ya, pertama untuk skala yang didiseminasikan oleh sejawat kami di Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II ya, untuk skala mereka memproduksi informasi cuaca kebutuhan penerbangan itu akurasinya 100% ya. Kemudian yang skala 3 jaman itu mencapai 99%. Dan yang paling jauh skala bulanan itu baru mencapai 80%. Jadi artinya dalam 10 produk kami itu dua produk dipastikan meleset. Tapi memang kadang yang diingat oleh netizen yang 2 meleset ini, yang 8 yang benar tidak menjadi kredit poin untuk BMKG. Iya, seperti itu. Mungkin Pak, kalau dari BMKG ada nggak sih kecenderungan peningkatan cuaca ekstrim ini akibat dari perubahan iklim? Kalau ada, apa Ah, strategi mitigasinya? iya, iya. Perubahan iklim itu kan merupakan perubahan pola cuaca dan iklim dalam jangka waktu yang dibandingkan dengan periodisitasnya pada 30 tahun sebelumnya. Nah, kecenderungannya dengan perubahan iklim ini, intensitas cuaca ekstrem itu akan semakin meningkat. Jadi misalnya dulu bulan-bulan Desember, hari dengan curah hujan ekstrim itu hanya 3 sampai 5 hari. Dengan eh, perubahan iklim itu bisa menjadi 5 sampai 10 hari. Nah, memang perubahan iklim ini memicu peningkatan terjadinya atau memicu peningkatan frekuensi terjadinya cuaca ekstrim. Sebaliknya pada musim kemarau yang tadinya kering akan menjadi lebih kering. Demikian. Ya, Bapak, apakah sebenarnya intensitas hujan yang tinggi di Sumsel ini berkaitan dengan badai tropis Senyar yang mungkin yang kemarin terjadi di Sumatera Utara, Pak? Ya, siklon tropis Senyar ini memicu cuaca ekstrim hanya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Wilayah lainnya seperti Riau itu justru kehilangan hujan ya, bahkan cenderung mengalami kekeringan meteorologis. Artinya curah hujan yang terjadi lebih rendah daripada semestinya pada periode terjadinya siklon Senyar. Jadi wilayah lainnya selain 3 provinsi tersebut justru mengalami kekeringan meteorologis, meliputi Riau, Jambi, Sumsel, hingga Lampung, sebagian besar Lampung, Bengkulu termasuk. Ya, jadi siklon tropis itu tidak hanya memicu peningkatan curah hujan, tetapi kemudian justru di tempat lain akan kehilangan hujan. Nah, ini bergantung pada dinamika dari siklon tropis itu sendiri. Ya, jadi justru pada akhir November itu Sumatera Selatan justru mengalami kekeringan meteorologis ya. Kita kehilangan hujan karena aktivitas siklon Senyap di utara. Secara sederhana, hujan yang harusnya ada di kita itu ditarik oleh siklon ke pusat siklon tropis dan ditumpahkan di wilayah-wilayah tersebut yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera. Begitu, Mbak. Oke. Iya. Nah, untuk longsor itu kan itu paling rentan pada daerah-daerah yang dengan memiliki topografi kemiringan berbukit-bukit ya. Nah, wilayah-wilayah seperti ini ada di sisi barat Sumatera Selatan yang memanjang dari Musirawas, Empat Lawang, Pagar Alam, Lahat, kemudian masih ke wilayah sebagian Muara Enim. Baik, Pak, mungkin berdasarkan dari data BMKG ini, dari daerah mana saja yang mungkin paling berdampak berpotensi terjadi bencana seperti longsor dan banjir, Pak? Ya,
Nah, untuk longsor itu kan itu paling rentan pada daerah-daerah yang dengan memiliki topografi kemiringan berbukit-bukit ya. Nah, wilayah-wilayah seperti ini ada di sisi barat Sumatera Selatan yang memanjang dari Musirawas, Empat Lawang, Pagar Alam, Lahat, kemudian masih ke wilayah sebagian muara enim. Nah, sisi barat ini kan memiliki topografi berbukit-bukit dan kemudian dilewati oleh sungai-sungai yang cukup deras. Nah, wilayah ini ketika hujan deras, kemudian hujan deras dan misalnya terjadi kerusakan pada fungsi lingkungan yang ada, maka potensi longsor dan banjir itu menjadi sangat tinggi di wilayah tersebut. Daerah mana saja Pak yang harusnya memang sudah waspada saat ini Pak, mengingat curah hujan yang sangat Ya, tinggi? terkait bencana hidrometeorologis ini kan banjir, longsor, hujan deras dengan angin kencang, sebenarnya seluruh wilayah Sumatera Selatan harus sudah waspada. Tetapi untuk longsor tersebut, banjir dan longsor itu pada sisi barat tadi yang saya sebutkan tadi lokasinya. Nah, wilayah lainnya di daerah dengan dataran rendah, kemudian flat ya rata, itu potensinya munculnya genangan atau banjir karena luapan dari drainase atau naiknya permukaan sungai sehingga masuk ke wilayah pemukiman, jalan-jalan yang ada di perkotaan. Ya, mungkin dari wilayah-wilayah tersebut, apakah memang ada wilayah yang harusnya terus waspada atau memang seperti Palembang tetap lebih siap saja menghadapi kondisi curah hujan yang sangat tinggi ini, Pak? Iya, kami harapkan semuanya harus tetap waspada ya selama musim hujan ini, karena peningkatan curah hujan ini kan kemudian merata di seluruh wilayah Sumsel ya. Nah, karena meratanya ini potensinya itu menjadi sama potensi bencana hidrometeorologis ini. Nah, cuman bedanya pada sisi barat karena berbukit-bukit, topografinya berbukit-bukit, kemiringan, mereka potensi longsor ada. Nah, untuk di Sumatera Selatan, di Palembang ini kan kita daerah yang cukup rata ya, kecuali beberapa sebagian kecil yang ada bukit-bukit, namun kerentanan longsornya itu tidak seperti di wilayah barat tersebut. Mungkin dari BMKG memantau area rawan bencana seperti banjir, longsor, dan angin kencang selama periode cuaca ekstrem ini bagaimana, Pak? Iya, sebenarnya pemantauan kerentanan itu menjadi domain dari rekan-rekan di instansi lain ya, dan ini sudah dipetakan oleh BPBD. Kemarin pada rapat koordinasi untuk penetapan status siaga di Sumatera Selatan, BPBD itu sudah memaparkan wilayah kerentanan di Sumatera Selatan ya. Jadi BMKG tidak punya kewenangan untuk menurunkan peta kerentanan tersendiri. Jadi BMKG hanya mengacu apa yang sudah dihasilkan oleh pemangku kepentingan terkait, kemudian BMKG akan menginformasikan potensi cuaca atau iklim ekstrim pada wilayah-wilayah tersebut. Nah, misalnya wilayah secara umum dari 14 kabupaten kota itu kan kerentanan banjirnya itu tinggi. Nah, tapi kalau kemudian hasil pemantauan kami curah hujan itu akan menurun, nah berarti kerentanannya berkurang. Tetapi sejauh ini selama bulan Desember ini curah hujan ini masih tetap tinggi, sehingga status kerentanan di setiap tempat itu yang sudah dipetakan oleh BPBD itu menjadi tetap tinggi. Ya. Dan berarti semua harus waspada, semua pihak harus sama-sama bekerja sama untuk mengantisipasi potensi yang akan muncul dari dampak curah hujan yang tinggi selama bulan Desember ini. Penyebab dari curah hujan yang tinggi di bulan Desember ini di Sumsel sendiri apa, Pak? Ya, pertama memang ini siklus yang normal ya. Kita mengenal namanya angin monsun baratan. Nah, angin monsun baratan ini bertiup dari Asia menuju Australia. Nah, karena sifatnya lembab, maka
saat dia melintas di wilayah Indonesia, termasuk Sumatera Selatan, dia akan kemudian meningkatkan eh, potensi pembentukan hujan, sehingga pada periode November, Desember, Januari oleh aktivitas monsun baratan ini, maka kita mengalami musim hujan dan ini akan berlangsung sampai bulan April mengikuti aktivitas angin monsun tersebut. Sesudah bulan April, angin monsun ini akan melemah digantikan oleh monsun timuran. Nah, pada fase ini biasanya kita akan kering. Tetapi saat ini juga di bulan Desember ini terjadi fenomena La Nina lemah. La Nina lemah ini cenderung akan membawa uap air dari Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia ditarik menuju Indonesia. Ini yang kemudian meningkatkan curah hujan di wilayah kita. Pada saat yang bersama ada yang namanya IOD, Indian Ocean Dipole. Ini terkait dengan perpindahan massa udara dari sisi barat Sumatera ke pantai timur Afrika. Nah, saat ini indeks IOD itu negatif, artinya massa udara dari Samudra Hindia di timurnya Afrika itu cenderung ditarik ke wilayah Indonesia, utamanya Pulau Sumatera. Nah, kita akan mendapat peningkatan curah hujan akibat ini. Jadi ada 3 faktor. Pertama, monsun baratan yang memang membawa musim hujan. Kemudian saat ini ada La Nina lemah dan ada IOD negatif yang kedua-duanya ini terakhir ini itu memicu peningkatan curah hujan. Nah, ini yang kemudian kami selalu mengumumkan perlunya kewaspadaan selama bulan Desember karena curah hujan yang tinggi, potensi bencana hidrometeorologi juga akan menjadi sangat tinggi. Demikian. Langkah-langkah antisipasi lainnya kami berharap sih pemerintah di tingkat kabupaten kota dapat mengurangi pohon-pohon tinggi yang rentan rubuh ataupun patah karena ketika hujan deras disertai angin, potensi robohnya pohon ini atau patahnya dahan-dahan pohon ini menjadi sangat tinggi. Ya Pak, mungkin dari 3 faktor penyebab tadi, terakhir mungkin langkah mitigasi seperti apa yang direkomendasikan dari BMKG kepada pemerintah daerah dalam menghadapi potensi cuaca kencang seperti ini? Iya, sebenarnya kami sudah beberapa kali memberi pengumuman dan informasi soal iklim ekstrim, dan ini sudah salah satu langkah sudah diambil oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam ini BPBD yang pada awal bulan November ya, itu sudah melakukan apel kesiapsiagaan, dan saat ini BPBD Sumatera Selatan itu sedang menyiapkan status siaga banjir dan longsor, banjir puting beliung dan longsor di Sumatera Selatan. Nah, setelah penetapan status siaga ini, pihak lain pun perlu juga ikut terlibat dalam kerjasama, termasuk pada level terkecil kita pribadi atau masyarakat ya. Misalnya ya tidak lagi membuang sampah di sembarang tempat yang kemudian nanti dapat menghambat jalan air di drainase. Langkah-langkah antisipasi lainnya kami berharap sih pemerintah di tingkat kabupaten kota dapat mengurangi pohon-pohon tinggi yang rentan rubuh ataupun patah karena ketika hujan deras disertai angin, potensi robohnya pohon ini atau patahnya dahan-dahan pohon ini menjadi sangat tinggi. Untuk itu pemangkasan dari pohon-pohon tinggi ini yang ada di dekat pemukiman ataupun ada di jalur-jalur jalan perkotaan itu dapat bisa dilakukan guna mengantisipasi potensi bencana akibat curah hujan tinggi ini. Selebihnya kemudian curah hujan tinggi ini juga karena kelembapan tinggi, maka potensi penyebaran penyakit itu akan sangat tinggi. Nah, kembali kepada diri kita sendiri tanpa juga bergantung kepada antisipasi yang akan dilakukan oleh teman-teman dari
komunitas kesehatan, dinas kesehatan, kita juga perlu menjaga dampak peningkatan kelembapan ini, munculnya faktor penyakit ataupun karena drainase yang tersumbat sehingga jentik nyamuk dapat tumbuh. Nah, kita sendiri bisa membersihkan lingkungan rumah kita agar potensi gangguan kesehatan akibat adanya genangan air menjadi bisa diatasi. Mungkin Bapak ada dari BMKG-nya ada imbauan untuk masyarakat agar lebih siap dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrim seperti saat ini, Pak. Ya, kepada masyarakat kami himbau untuk meningkatkan kewaspadaan, utamanya kita berada di fase puncak hujan, di mana potensi hujan setiap hari itu selalu ada, selalu tinggi, kemudian intensitasnya sedang hingga lebat yang akan memberi dampak turunan pada banyak hal, termasuk misalnya pada transportasi ya, aktivitas kita di jalan itu akan terganggu oleh hujan deras atau bahkan mungkin transportasi di sungai-sungai ini dengan curah hujan yang ekstrim ini akan menjadi lebih berbahaya karena mengganggu jarak pandang. Nah, harapan kami kewaspadaan ini tidak kemudian menjadi kepanikan yang berlebih. Untuk itu, kami harap masyarakat tetap mengakses informasi-informasi lewat jalur resmi yang disediakan oleh pemerintah, misalnya informasi cuaca dan iklim itu mengakses pada BMKG, kemudian informasi antisipasi, mitigasi ataupun kemudian evakuasi itu mengacu dari pemerintah setempat, dan harapannya tidak mudah terprovokasi oleh berita viral yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mungkin demikian. Artinya memang masyarakat dan pemerintah harus lebih berantisipasi agar lebih siap dalam kondisi cuaca ekstrim seperti ini ya Pak. Nah, Saudara, perbincangan tadi menjadi akhir dari dialog kita pada hari ini. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit. Selamat beraktivitas dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.